struktural harus sesuai ketentuan yang berlaku sehingga bisa memberikan asas keadilan dan kesetaraan di dalam hukum. Nah, pada poin itu nanti kita lihat bagaimana proses, ya sedikit kita bergeser pada ya mewakili calon pengurus DPD Nasdem dan Badan Advokasi Partai Nasdem. Kita ingin bekerja bersama, gayung bersama rakyat sudah ditonton begitu jelas, yaitu khususnya masyarakat. Untuk proses hukum kita akan melalui mekanisme tahapan, bahkan sampai nanti proses hukum itu tidak ada ke PT UN. Tahapan-tahapan itu bisa ada kejahatan pemilu apabila kami bisa memberikan rujukan-rujukan itu sehingga penegak hukum itu bisa melakukan proses penindakan. Jadi ada upaya hukum karena di kepemiluan itu penyelenggara ini saat kita melihat adanya kesalahan atau kita bisa memunculkan beberapa petunjuk bukti, selain lapor ke Badan Pengawas Pemilu, kita bisa melapor ke penegak hukum, yaitu kepolisian. Artinya apa? Kami ingin menyampaikan beberapa kajian dan bukti pendukung beberapa sehingga menjadi petunjuk bahwa ini ada kejahatan pemilu. Yang dilaporkan Pansusli atau DPRD? Pansusli. Kan proses demokrasi itu adalah perbedaan pandangan, artinya antara Pansusli dengan peserta. Apakah ketua DPRD nanti juga akan bisa menjadi sasaran, itu nanti kita lihat teknisnya. Karena yang memimpin paripurna ketua DPRD, sehingga proses itu mungkinkah ini ketua DPRD juga bisa kita jadikan bagian daripada sebuah rokawan, ya kita bisa menilai dari beberapa itu. Kajian sudah siap, cuman pada pokoknya adalah penyelenggara, yaitu Pansusli. Laporan pertama ke polisi, Pak, berarti? Kita bisa melihat kalau penyelenggara ini dugaan kuat dia ini tidak bekerja independen, mungkinkah ada tendensi atau ada potensi permainan, yaitu ada upaya namanya gratifikasi karena beliau-beliau ini adalah penyelenggara negara. Itu kapan akan dilakukan Pelaporan. Secepatnya, artinya tahapan secara administrasi kami jalankan, ya nanti akan kita kabari bagaimana kami akan melakukan proses pelaporan. Karena secara administrasi, secara ketatanegaraan negara dan secara keperdataan maupun pidana itu ada tahapan. Jadi kami akan sampaikan proses itu kita jalankan, nanti teman-teman akan kita kabari. Dari partai sendiri ada target kapan akan melaporkan nggak? Targetnya? Target pelaporan itu kan sewaktu-waktu. Selama bukti dan kajian yang kami rasa itu kuat, ya kita akan melangkah. Kami tidak ada niat kita ingin cari menang-menangan, tetapi hukum itu perlu bukti, petunjuk, sehingga kami juga mengajarkan kepada masyarakat tidak semuanya itu laporan yang masuk ke polisi, ke penegak hukum itu selalu diterima. Sebelum melangkah kami akan mengkaji, bahkan sampai hari kita kaji, kita pilih kira-kira potensi yang terduga kuat proses bagaimana kejahatan pemilu itu terjadi, ya kita laporkan. Dari seluruh lembaga negara yang ada akan kami tuju untuk mencari keadilan. petunjuk dan bukti yang sudah dikumpulkan apa saja? Kalau itu nanti akan kita buka di proses pidana. Tapi secara umum ketatanegaraan negara, ya syarat-syarat tahu semuanya apa yang harus dilakukan. Tapi menyoal independensi ya, menyoal independensi pansus itu ya. Ya. Dampaknya bisa sampai membatalkan hasil pemilihan enggak itu? Ya kalau mereka nanti Pansusli ini terbukti melakukan kejahatan pemilu, ya secara otomatis kami akan melakukan upaya bahwa itu ada bukti bahwa proses dalam pemilihan wakil bupati itu ada cacat formil. Ya tahapan-tahapan semua akan jalan. Ya Pansusli DPR akan berjalan sesuai koridor, sesuai tafsirnya, ketentuan di jalan. Kami juga akan melakukan hal demikian rupa. Oke. Artinya secara prinsip kebetulan kita hanya menjaga kondisivitas warga Tulungagung. Apakah di dalam DPR ini protes itu bisa menyampaikan atau kita ini tidak mengundur dari bentak? Dan kalau terjadi konflik,
ada sesuatu kegaduhan.